Banyak sekali permasalahan setelah update Arkas 3.4.282. Berbagai macam permasalahan timbul. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa dan bagaimana solusi pemecahannya. Tapi sebelum itu, pembahasan lebih lanjut, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Doi dalam konten Doi Project. Pada kesempatan kali ini, bagi para Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel saya minta tolong untuk di like, komen, serta di subscribe, serta bagikan ke semua yang membutuhkan agar kiranya informasi ini dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kali ini Mas Doi akan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi setelah kita update Arkas 3.4.282. Permasalahannya lumayan kompleks. Ternyata hal yang remeh yang membuat permasalahan-permasalahan tersebut ada gitu. Nah, beberapa kumpulan kemarin yang sudah masuk ke saya, tensi yang sudah masuk ke saya, baik pertanyaan dan lain sebagainya, sudah saya rangkum dan hasilnya ya cuma satu ya. Nah, permasalahan apa saja yang terjadi pada waktu setelah update? Permasalahan yang ada terjadi di sini ada kayak saldo kas tidak sesuai. Jadi saldo kas tidak sesuai itu seperti hasil akhir pekerjaan itu di bawahnya itu tidak sesuai. Ada tuh yang berita acara kas saldo itu kan, ada kas tunai, di bawah itu yang sebelum tanda tangan ada saldo tunai dan saldo bank. Di situ tidak sesuai. Di bawah ke bulan berikutnya malah tidak sesuai lagi. Nah, seperti itu contoh-contoh permasalahannya. Ada lagi nama kepala sekolah tidak mau berubah. Jadi ada permasalahan seperti ini Bapak Ibu. Pada waktu cetak BKU di penanggung jawab itu sudah dirubah. Tapi ternyata kepala sekolah ataupun bendara yang diganti di situ masih tetap sama dengan bendara atau kepala sekolah yang lama, padahal sudah di save. Nah, itu permasalahan yang juga terjadi setelah update tersebut. Dana tidak bisa nol setelah tutup Desember. Ini yang paling banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah tutup BKU bulan Desember ternyata masih ada kegiatan yang belum terserap, padahal kalau disesuaikan dengan rencana itu Bapak Ibu sudah klop, harusnya klop. Nah, ternyata permasalahannya setelah update. Dan kalau di garis besar di sini terkait dengan di Desember ini kok tidak bisa nol, banyak faktor sih Bapak Ibu, termasuk updatean ini juga berpengaruh. Terus lagi ada tidak bisa login setelah update. Jadi Bapak Ibu kan update tuh ya, terus tiba-tiba masuk itu dimintai register lagi. Nah, hal itu juga terjadi. Terus BKU tiba-tiba hilang. Jadi pada waktu mengerjakan BKU kita coba print dan ternyata hilang. Nyesek nggak Bapak Ibu? Ya nyesek lah. Masa kita sudah kerja kayak sudah serius, sudah ngerjakan dengan seksama dan sebagainya, ternyata BKU tiba-tiba hilang. Ya, sabar ya Bapak Ibu, namanya juga sistem. Nah, terus yang terakhir yang masuk ke saya itu terkait dengan login salah. Jadi Bapak Ibu masuk, terus ternyata nggak bisa masuk, loginnya salah, dalam artian emailnya salah atau passwordnya juga salah. Itu juga kemarin juga masuk ke saya. Jadi permasalahannya itu banyak sekali. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, tim pusat juga masih berusaha dan lain sebagainya. Dan dari permasalahan-permasalahan tersebut, Mas Doi akan memberikan tips-tips agar supaya permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera diatasi. Nah, bagaimana caranya? Nah, seringkali saya berbicara terkait dengan update. Di konten-konten sebelumnya juga saya berbicara terkait dengan update. Bagaimana sih cara update yang baik dan benar? Nah,
ada dua cara Bapak Ibu. Ada cara terkait dengan dua update. Yang pertama lewat otomatis, yang kedua lewat manual. Kalau kita bahas dulu terkait dengan otomatisnya, yang pertama nih, kita berbicara dengan otomatis. Kita buka Arkas dan laptop atau komputer kita terkoneksi oleh internet, maka secara langsung Arkas tersebut akan ngupdate secara otomatis. Di sini akan saya membahas perihal kelemahan dan kelebihannya. Nah, untuk kelebihan update otomatis, kita nggak usah repot-repot, otomatis dia sudah terupdate, ya kan? Kita buka Arkasnya otomatis, ya sudah update dengan sendirinya, otomatis, sehingga otomatis versi Arkas kita sudah diperbarui. Kelebihannya sih seperti itu. Cuma kelemahannya, Bapak Ibu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, ketika ngupdate Bapak Ibu putus gitu, maka akan otomatis ya tidak ada hubungan lagi, kayak sebuah kekasih gitu ya kan. Kalau sudah putus ya sudah gitu. Nah, itu perumpamaannya aja. Jadi kalau saya bilang kayak putus gitu ya, maka akan yang terjadi di Arkas kita, maka ada beberapa hal yang trouble. Contohnya BKU-nya nggak bisa dicetak dan lain sebagainya. Bahkan kemarin ada yang terjadi itu pada waktu nyetak BKU bulanan, ada peringatan suruh ngubungin administrator. Padahal administratornya apa yang terjadi gitu kan. Nah, itu kelemahannya. Jadi kayak banyak hal-hal yang tidak diinginkan di dalam situ. Jadi ya seperti itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kan kalau terjadi suatu hal, akhirnya yang terjadi apa ya? Ngubungin Mas Doi untuk mencari solusi. Ya Mas Doi sih seneng-seneng aja gitu loh, bisa membantu sesama. Oke, yang kedua. Yang kedua di sini ada update secara manual. Update secara manual itu Bapak Ibu diarahkan menuju ke situs resminya Arkas di arkas.kemendikbud.go.id. Di situ Bapak Ibu klik unduh, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman pengambilan aplikasinya. Nah, di aplikasinya tersebut Bapak unduh. Tapi terlepas dari itu, saya ya bilang ini dulu lah, kelemahan atau kelebihannya ya, kekurangan atau kelebihannya dulu. Kalau yang kedua ini, kekurangannya ya kita download lagi gitu. Download lagi. Di-download, habis itu diinstal. Nggak namanya juga secara manual ya Bapak Ibu. Tapi kelebihannya data lebih relevan. Istilahnya pada waktu setelah install, hal-hal yang tidak diinginkan itu minim sekali terjadi. Nah, kembali lagi ke cara pengambilan data tadi, diunduh. Setelah diunduh ya Bapak Ibu kan sudah di-download tuh. Setelah di-download ya tinggal install. Nah, cuma permasalahannya yang dihadapi Bapak Ibu kan biasanya seperti ini tanyanya. Nginstalnya itu apa di-uninstall dulu atau langsung? Saya pribadi langsung saja Bapak Ibu. Diinstal langsung, diklik 2 kali diinstal. Ditunggu prosesnya seperti nginstal seperti biasanya, diinstal aja. Ya. Setelah diinstal, di sini tidak mengandung virus Bapak Ibu. Jadi biasanya ada tuh aplikasi yang terdeteksi virus. Untuk aplikasi .exe-nya itu terdeteksi sebagai virus, tapi di Arkas ini nggak ada. Jadi tenang aja. Tinggal klik 2 kali, setelah diklik 2 kali ya udah Bapak Ibu buka lagi Arkasnya. Kalau permasalahan itu masih ada, yuk diskusi di kolom komentar. Apa kira-kira yang masih terjadi? Jadi nanti kan banyak tuh Bapak Ibu permasalahan seperti itu. Saya nggak tahu tuh satu-satu permasalahannya. Jadi kalau sumber atau researchnya Bapak Ibu itu ada untuk feedback dari saya ke Bapak Ibu. Contoh, Mas Doi ada permasalahan seperti ini, bagaimana cara solusinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya tunggu Bapak Ibu feedbacknya. Sehingga nanti, oh ini ada permasalahan di sini, di sini, di sini. Nah, solusinya seperti apa? Nah, kita diskusi aja di kolom komentar. Mudah-mudahan
ya bisa terjawab. Kalau tidak bisa terjawab, saya akan mencari suatu hal atau mencari ilmu lagi untuk supaya Bapak Ibu segera teratasi. Jadi masalahnya itu nggak serta-merta bisa diatasi secara langsung gitu Bapak, atau bisa via online. Ada kalanya kita harus tahu permasalahan konfliknya. Contoh permasalahan yang harus kita hadapi itu kayak gini nih. Ada SPJ yang tidak ditemukan, selisih 50.000 katakan gitu kan. Jadi kok kurang 50.000 padahal sudah habis gitu kan. Nah, itu kan permasalahan yang kompleks. Kompleks dalam artian itu yang mengetahui itu Bapak Ibu. Kenapa kok bisa selisih segitu? Kalau saya pribadi suruh untuk mencari permasalahan tersebut, saya otomatis harus mencari, istilahnya kalau orang Jawa itu mitati itu, dipilah-pilah dulu. Oh, ternyata problemnya di sini. Barangkali bisa jadi pada waktu perubahan salah dan lain sebagainya. Banyak sekali permasalahan. Cuma terlepas dari itu semua, dari permasalahan dan keberhasilan, banyak keberhasilan. Sehingga menurut saya Arkas ini bagus gitu loh. Jadi beberapa aja yang trouble-nya juga nggak semuanya sih Bapak Ibu. Nah, kembali ke update Bapak Ibu. Jadi ya itu tadi, beberapa tips konten saya dari dulu itu menyarankan Bapak Ibu untuk update manual. Jadi agar kiranya data itu lebih relevan, fix dan lain sebagainya, Bapak Ibu arahkan ke manual aja untuk update-nya. Ya. Setelah update manual, nanti kalau ada permasalahan lagi kok masih tetap sama dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa tinggalkan di kolom komentar. Nah, semoga ya Bapak Ibu tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan, karena ini sudah menginjak ke akhir tahun yang dimana permintaan laporan dan sebagainya sudah dimintai. Mungkin itu Bapak Ibu konten singkat saya, dalam artian Bapak Ibu supaya bisa dipahami terkait dengan update permasalahan-permasalahannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang ada permasalahan Bapak Ibu tinggalkan aja di kolom komentar. Mungkin dari awal sampai akhir ada permasalahan, ada tutur kata yang nggak enak didengar oleh Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.